Selanjutnya kita akan membahas tentang soal pada tugas 2 kalkulus. Oke. Langsung saja diketahui ada fungsi Y sama dengan 3X min 2 X plus 5. Yang ditanyakan adalah caranya menurunkan menggunakan definisi. Ya. Turunan menggunakan definisi. Turunan menggunakan definisi ini menggunakan cara limit, yaitu bisa dilihat fungsinya sebagai berikut. F turunan X, turunan dari fungsi fx sama dengan lim h menuju 0 f x plus h min fx per h. Jadi kita ganti angka x di sini dengan x plus h. Kemudian angka x di sini juga diganti plus h, x plus h. Kemudian kita tulis kembali rumus fungsi fx-nya per h. Kita masukkan sesuai dengan rumusnya, yaitu 3 x plus h kuadrat, ya di sini ada kuadratnya, min 2 kali x plus h atau min 2x plus 5 min fx. Fx ini adalah ini ya, x kuadrat min 2x plus 5 per h. Kemudian kita jabarkan semuanya, kita hitung. X plus h dikuadratkan menghasilkan x kuadrat plus 2hx plus h kuadrat min 2 kali x min 2x min 2 kali plus h min 2h, kemudian plus 5. Kemudian dikurangi 3 min 3x kuadrat min kali min kali min 2x sama dengan plus 2x min kali plus 5 sama dengan min 5 per h. Kemudian kita sederhanakan yang bisa dicoret. Ini ada 3x kuadrat min 3x kuadrat, kita coret karena hasilnya 0. Kemudian ada min 2x dengan plus 2x juga 0. Kemudian ada plus 5 sama min 5 sama dengan 0 per h. Untuk itu kita dapatkan hasil 6hx plus 3h kuadrat min 2h plus h. Hanya ini kita keluarkan semua karena semua ruas ini punya h, jadi hanya kita keluarkan, ditaruh kita paling depan. Terus jadi kita dapatkan 6x plus 3h min 2, karena kalau kita kalikan ya, jadi h dikali 6x 6hx, kemudian h dikali 3h jadi plus 3h kuadrat min 2h ya. Kemudian karena hanya ini bisa dicoret, lalu kita coret, lalu kita dapatkan hasil akhir dari 6x plus 3h min 2. Nah, kita masukkan nilai h ini sebagai 0. Jadi 6x plus 3 dikali 0 min 2, kita dapatkan 6x plus 0 plus ini salah, ini harusnya min. Kita ganti dulu. Ya, ini harusnya adalah min. Jadi 6x plus 3 kali 0 adalah 0 min 2. Jadi hasil akhirnya, jadi turunan pertama dari fungsi fx kita dapatkan 6x min 2. Selanjutnya untuk nomor 2, diketahui fx sama dengan x kuadrat min 1 dan x1 sama dengan min 1. Yang ditanya adalah persamaan garis singgung, persamaan garis normal, dan gambarkan grafik garis singgung dan garis normal. Untuk mencari persamaan garis singgung, komponen yang kita butuhkan adalah gradien. Gradien ini kita dapatkan dari turunan pertama fungsi fx-nya, kemudian nilai y titik ys yang kita dapatkan dari memasukkan nilai x, karena diketahui di soal nilai x sama dengan min 1, maka untuk mencari nilai y ini sama dengan
fx itu sama dengan y, berarti kita masukkan min 1 kuadrat min 1, hasilnya adalah 0. Berarti x nilai x nya adalah min 1 dan nilai y nya adalah 0. Kemudian gradien, karena kita turunkan turunan pertama dari fungsi fx itu kita dapatkan 2x, kemudian kita masukkan nilai x nya yang tadi diketahui sama dengan min 1, jadi 2 dikali min 1 sama dengan min 2, kita dapatkan nilai gradiennya adalah min 2. Kemudian untuk persamaan garis singgung, rumusnya adalah y min ys sama dengan ms atau gradien dalam kurung x min xs. Kita masukkan saja y sama dengan y minus nilai ys itu 0, kemudian gradiennya min 2. Min 2 kita masukkan x min nilai xs adalah min 1. Min kali min plus, jadi x plus 1. Jadi nilai y adalah min 2 dalam kurung x plus 1. Kita kalikan min 2, kita kali ke dalam, min 2 dikali x, min 2x, min 2 dikali plus 1, min 1. Jadi min 2x min 2, salah. Ini harusnya 2. Itu didapatkan persamaan garis singgungnya adalah y sama dengan min 2x min 2. Selanjutnya nomor B adalah persamaan garis normal. Untuk persamaan garis normal, fungsi rumusnya adalah sebagai berikut. Y min y0 sama dengan min 1 per m dikali dalam kurung x min x0. Kita masukkan angka-angkanya yang dari tadi kita sudah cari. Kita dapatkan y min 0 sama dengan 2x plus 1. Maka kita dapatkan y sama dengan 2x plus 2. Untuk gambar grafik fungsinya, kita melakukan uji titik ya. Untuk x sama dengan 1, maka y nya sama dengan 0. Untuk x min 1, y nya 0. x2, y nya 3. x min 2, y nya 3. Terus kita mencari dari persamaan garis singgungnya ya. Kita masukkan lagi, kita ambil 3 angka, min 1, min 1, 2. Kemudian untuk yang persamaan garis normalnya, kita juga ambil 1, min 1, 2, min 2. Kita dapatkan titik-titiknya, kita masukkan ke dalam rumus fungsi, kemudian kita gambarkan grafiknya. Hasilnya adalah seperti ini. Yang berwarna hijau ini adalah persamaan garis normal. Kemudian yang warna biru melengkung ini adalah rumus fungsinya. Kemudian yang oranye ini adalah persamaan garis singgung. Next, nomor 3. Ini adalah turunan. Jika diketahui y sama dengan x cos 2x, maka ditanyakan turunan ketiga dari yx dan turunan ketiga dari y p. Oke. Kita mulai dari yang A. Diketahui fx sama dengan x cos 2x, maka turunan pertamanya dari x cos 2x itu adalah x dikali min 2, di sini min 2 sin 2x. Jadi hasilnya min 2x sin 2x. Kemudian turunan keduanya kita turunkan dari turunan yang pertama ya. Jadi hasilnya dari ini kita turunkan lagi, min 2x dikali sin 2x, turunannya menjadi min 2x dikali 2 cos 2x, min 2x dikali 2 min 4x dikali cos 2x. Kemudian turunan yang ketiga, min 4x cos 2x, min 4x dikali cos 2x itu diturunkan menjadi min 2 sin 2x. Min 4x dikali min 2 sama dengan 8x sin 2x. Untuk soal nomor B,
kita sebenarnya sama saja, tapi kita ganti X nya ini menjadi Pi. Jadi untuk F Pi, Pi cos Pi, turunan pertamanya itu menjadi min 2 Pi sin Pi. Min 2pi dikali 0 itu adalah 0. Turunan yang kedua min 4pi cos 2pi. Min 4pi cos 2pi itu nilainya 1. Jadi min 4pi dikali 1 sama dengan min 4pi. Untuk turunan yang ketiga 8pi sin 2pi. Jadi 8pi dikali sin 2pi itu nilainya 0. Jadi 8pi dikali 0 adalah 0. Itu hasilnya. Nomor selanjutnya nomor 4. Fungsi, kita menurunkan fungsi ln dalam kurung sin dalam kurung x pangkat 3 min 1. Kita turunkan dulu dari fungsi yang paling dalam, yaitu kita lambangkan sebagai u ya, untuk x pangkat 3 min 1. Maka turunan dari u adalah du per dx sama dengan 3x pangkat 2. Kemudian fungsi yang tengah yaitu sin x pangkat 3 min sin u atau sin x pangkat 3 min 1. Sin u kita permudah, kita ganti ininya menjadi u saja. Kita ganti. Kemudian sin u diturunkan menjadi cos u dikali u pangkat 1. Jadi cos u-nya kita ganti x pangkat 3 min 1 dikali 3x kuadrat. Jadi hasil 3x kuadrat cos x pangkat 3 min 1. Terus fungsi yang paling luarnya ln v. Jadi sin x pangkat 3 min 1 ini kita simbolkan sebagai v. Jadi kita ln v, dimana turunan dari ln v adalah sama dengan 1 per v dikali v 1. Jadi hasilnya 1 per sin x pangkat 3 min 1 dikali 3x kuadrat cos x pangkat 3 min 1, atau turunan pertama dari v. Kita kalikan, didapatkanlah hasil 3x pangkat 2 cos x pangkat 3 min 1 per sin x pangkat 3 min 1 itu sama dengan kotangen x pangkat 3 min 1. Jadi bisa kita sederhanakan lagi menjadi 3x kuadrat dikali kotangen x pangkat 3 min 1. Kemudian kita gabungkan semuanya untuk turunan dari turunan fungsi fx itu berarti kita dikalikan semuanya dy per dv yang pertama tadi, turunan dari v, turunan dari y, turunan dari v, turunan dari u, kita gabungkan. Untuk itu didapatkan hasil 27x pangkat 6 dikali kotangan x pangkat 3 min 1 dikali cos x pangkat 3 min 1. Fungsi implisit dari fxy sama dengan 2x kuadrat y min sin xy kuadrat plus e min xy, e pangkat min xy sama dengan 10. Untuk itu kita turunkan satu-satu dulu. Untuk untuk turunan 2x kuadrat y sama dengan 2x kuadrat dy per dx plus 4xy. Kemudian yang kedua, turunan dari sin xy kuadrat itu sama dengan cos xy kuadrat dikali turunan xy kuadrat. Karena turunan dari xy kuadrat sama dengan y pangkat 2 plus 2xy, maka turunan dari dy per dx itu sama dengan sin xy kuadrat sama dengan cos xy kuadrat dikali y kuadrat plus 2xy dy per dx. Turunan dari e pangkat x min y pangkat x min xy itu min e pangkat min xy dikali turunan dari min xy. Terus kemudian kita gabungkan semuanya, suku yang mengandung dy per dx itu didapatkan hasil 2x kuadrat dy per dx min 2xy cos xy kuadrat dy per dx min xe pangkat
min xy plus 4xy min y kuadrat cos xy kuadrat min yx kuadrat. Terus itu baru kita faktorkan. Setelah difaktorkan kita pisahkan dy per dx keluar. Jadi hasilnya adalah y kuadrat cos xy kuadrat plus y pangkat min xy min 4xy per 2x kuadrat min 2xy cos xy kuadrat min xe pangkat min xy. Itu hasilnya. Pada soal nomor 5, rumusnya cukup panjang. Ini adalah Dirac-Maclaurin dan Dirac-Taylor yang kita bisa lihat contohnya di buku modul. Kemudian tinggal dimasukkan saja angka-angkanya. Nah, rumusnya itu adalah ini. Rumus dari Dirac-Taylor adalah ini. Ya. Setelah kita hitung semuanya, turunan pertama dari kita sampai turunan kelima ya. Dari turunan pertama kita dapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian diturunkan lagi turunan kedua, kemudian turunkan lagi turunan ketiga, turunan keempat, dan turunan ke-5. Akhirnya setelah itu kita masukkan ke dalam rumus Dirac-Taylor. Kita dapatkan hasil seperti ini. Untuk Dirac-Maclaurin tidak jauh berbeda, hanya saja beda di bagian rumusnya. Kalau rumusnya itu x-nya tidak dikurangi dengan min pi per 2. Jadi hanya x saja, selebihnya sama. Ketika dimasukkan akan menghasilkan 4x min 32 per 3x pangkat 3. Terima kasih telah mendengarkan pembahasan. Selanjutnya kita bahas tugas yang terakhir, tugas 3 tuton.